kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 143. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ferdi berdiri di depan Aditya dengan tangan terpelintir, dan dia sangat tidak yakin. Setelah bertahun-tahun, Ferdi berada di urutan kedua setelah Dilan di kota Manado dalam hal kekuatan dan status, dan dia juga seorang tokoh terkenal di dunia bawah tanah. Ferdi benar-benar malu, menjadi sangat malu hari ini, dipukuli di pintu rumahnya dan memelintir tangannya seperti ini. Aditya, jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, kamu tunggu aku. Ferdi berkata dengan keras kepada Aditya, yang menggertakkan giginya. Hehe, aku menunggumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Aditya bertanya pada Ferdi dengan senyum dingin. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ferdi memelototi Aditya dengan kejam, dan meremas 4 kata ini dari giginya. Tiba-tiba, ekspresi membunuh muncul di wajah Aditya. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah mengancam keluarganya. Mengancamku? Kamu cukup bodoh. Aditya berkata dengan suara polos, dan kemudian menamparkan wajah Ferdi puluhan kali. Suara berderak tak henti-hentinya, dan Aditya menamparnya lebih keras dan lebih keras, memukuli Ferdi sampai dia mulai melolong. Ferdi ingin melawan, tetapi dia tidak berdaya. Kedua tangannya dipelintir, dan dia hanya bisa dipukuli. Aditya, kamu bajingan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu bunuh diri. Ferdi memarahi Aditya dengan keras, bahkan berpose. Melihat bahwa Aditya tidak setuju dengan pria ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melepas salah satu sepatu kulitnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ferdi memiliki firasat buruk, dan akhirnya menjadi kurang arogan, menatap Aditya dengan ngeri. Apa yang kamu lakukan? Persetan denganmu. Aditya berteriak keras, mengayunkan sepatu kulit di tangannya, dan menamparkan telapak kaki Ferdi. Aditya benar-benar menggunakan kekuatannya untuk sepatu besar ini, dan dalam beberapa pukulan, dia mencabut 5 atau 6 gigi Ferdi. Mulut Ferdi penuh darah. Dia meludahkan seteguk darah, dan 6 gigi besarnya juga diludahkan pada saat yang bersamaan. Apakah kamu tidak yakin? Bukankah grup serigalamu luar biasa? Hari ini, Tuan Aditya akan memukulmu sampai kamu yakin itu sakit. Melihat Ferdi lagi, itu mengerikan. Kecuali 4 gigi depan, semua gigi lainnya rontok, dan pipinya memar. Selusin anggota persekutuan serigala ketakutan dan tercengang, dan mereka merangkak di tanah dengan linglung, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka biasanya adalah orang-orang yang kejam, dan mereka saling menyerang dengan lebih kejam. Tetapi malam ini, mereka semua diliputi oleh cara kejam Aditya. Jika Anda ingin mengatakan kejam, kami tidak memiliki kekejaman seperti Aditya, mengikat Sandra. Bukankah itu sangat curang? Dapatkah Anda mengatakan bahwa namanya adalah Aditya? Beberapa anggota klub serigala berbaring di tanah dengan tangan di atas kepala mereka, dan berbisik, takut Aditya akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Ferdi tidak tahan lagi. Bahkan jika dia terlatih tatih lagi, dia tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Jangan pukul aku. Jangan, Tuan Aditya. Aku tidak tahan lagi. Ferdi berkata dengan ketakutan, dan memohon belas kasihan Aditya dengan keras. Kamu menyuruhku untuk tidak memukulmu. Jadi aku tidak akan memukul. Kalau begitu kamu tidak mau malu. Aditya berkata dengan dingin, dan memberinya beberapa tamparan lagi. Tidak, Tuan Aditya. Jangan siksa saya. Ferdi berkata dengan cepat. Jika kamu begitu tangguh, aku menghormatimu karena menjadi seorang pria. Aditya berteriak sambil menamparkan dengan keras. Ferdi tidak tahan lagi. Melihat Aditya mengatakan ini, dia tidak punya pilihan selain tampil sebagai pria tangguh dan berkata dengan marah. Jika kamu memukulku lagi, aku akan melawanmu. Haha, beraninya kamu melakukan ini padaku. Ferdi berteriak,
Sepertinya aku masih belum meyakinkanmu. Aditya terkekeh. Tangannya tidak berhenti sama sekali, memukul Ferdi dengan keras. Sepatu kulit besar ini ditamparkan di muka Ferdi. Dan dalam sekejap, Ferdi telah ditampar lebih dari 100 kali. Ferdi dipukuli sampai menangis. Ya, itu benar. Bos yang bermartabat dari klub serigala dipukuli oleh sepatu Aditya dan menangis. Aku tidak menyalahkan Ferdi karena tidak menjanjikan siapa yang akan menderita seperti ini. Melihat Ferdi lagi, itu benar-benar menyedihkan. Darah mengalir dari kedua lubang hidung dan mulut Ferdi. Kedua sisi wajahnya bengkak seperti dua bukit. Tuan Aditya, berhenti memukul. Saya mohon. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Ferdi menangis. Benar-benar pasrah di depan Aditya. Leo dan Rinal semua tercengang. Mereka tidak menyangka Aditya akan begitu kejam. Lusinan bawahan Dilan yang dekat dengannya bahkan lebih terpana. Tidak ada yang mengira Aditya akan begitu kejam. Paman dan Bibi, kalian berdua datang sini. Aditya menyapa pasangan tua itu dan meminta mereka untuk datang. Pasangan tua itu sama sekali tidak berani mendekati rumah Ferdi. Tetapi sekarang Aditya ada di sini. Mereka dengan enggan berani datang. Melihat Ferdi dipukuli oleh Aditya, pasangan tua itu merasa lega dan takut. Dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun ketika mereka gugup. Bos Ferdi, apakah Anda mengenal mereka? Aditya menunjuk pasangan tua itu dan bertanya pada Ferdi. Ferdi mengangkat kepalanya dan melirik. Akhirnya tahu mengapa Aditya memukulnya begitu keras. Apakah kamu tidak tahu, putri pasangan tua itu telah ditempati olehnya selama beberapa hari. 2 hari yang lalu, pasangan tua itu datang untuk meminta seorang putri, dan dia memukulinya. Aku tahu, Ferdi menjawab dengan suara rendah. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Aditya bertanya pada Ferdi. Aku tahu. Ferdi dengan cepat mengangguk setuju, lalu berbalik dan berkata kepada seorang bawahan yang merangkak di tanah, Ferdi, cepat dan bawa anakmu keluar dan kembalikan anak kedua orang tua ini. Grup serigala bernama Lius para anggota berhenti berbaring tengkurap, bangkit dari tanah, dan kembali ke villa. Tidak lama kemudian gadis bernama Rizka itu dibawa keluar. Aditya meliriknya. Gadis itu sangat cantik, dan tubuhnya juga sangat bagus. Tetapi saat ini matanya sayup, dan dia terlihat seperti tidak memiliki cinta. Rizka, putriku. Pasangan tua itu sangat sedih sehingga mereka menangis sambil menopang putri mereka. Gadis itu akhirnya tahu bahwa dia keluar dari cengkeraman grup serigala, dan menangis dengan sedih, memeluk orang tuanya dan menangis. Aditya bahkan lebih marah ketika dia melihat adegan ini. Aditya menyayat dahi Ferdi dengan tumit sepatunya, dan segera darah keluar dari dahi Ferdi. Itu semua karena perbuatan baikmu. Aditya berteriak dengan marah. Ferdi sudah ingin mati. Dia disiksa seperti ini oleh Aditya. Dia tidak mengatakan kesalahannya, dan dia kehilangan muka. Di masa depan, wajah apalagi yang akan bercampur di kota Manado. Cepat bersujud kepada orang baik ini. Wanita tua itu menarik putrinya dan hendak berlutut ke Aditya. Aditya dengan cepat memegang gadis itu dan berkata dengan lembut kepadanya, cepat dan pulanglah bersama orang tuamu. Penolongku, saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Gadis itu mengingat penampilan Aditya dengan hati-hati dan memberinya hormat mendalam dan pergi bersama orang tuanya. Aditya tidak ingin dia membayar. Saat ini, itu sudah cukup untuk membersihkan Ferdi. Aditya memikirkan Ismail dan Grusen. Hanya saja Aditya punya firasat sekarang bahwa Ismail dan Grusen pasti tidak berada di rumahnya. Jika Anda berada di sana, Anda tidak akan bisa tinggal di sana begitu lama, bukan? Ferdi, apakah kamu ingin mati atau ingin hidup? Aditya memandang Ferdi dan bertanya dengan dingin. Bagaimana mungkin Ferdi masih memiliki martabat bos dari grup serigala? Dan ketika dia bertemu Aditya, yang seperti sedang makan nasi mentah, dia tidak berani marah lagi. Tentu saja saya ingin hidup, Tuan Aditya. Pertahankan jika Anda memiliki syarat apapun. Saya pasti akan melakukannya jika saya bisa. Ferdi cukup pandai berbicara dan berdiskusi dengan Aditya. Haha, kamu hanya pengecut, namun tetap menjadi bos. Aditya mencibir. Ya, Tuan Aditya telah memberi saya pelajaran.
Saya akan membubarkan persekutuan serigala ketika saya kembali. Ferdi hanya ingin melewati ini dan mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Aditya. Aditya tahu bahwa orang ini mempunyai pikiran buruk. Jadi dia tersenyum dingin dan berkata kepada Ferdi, "Aku bisa melepaskanmu. Tetapi kamu harus memberitahuku di mana putramu dan Grusen berada." Ferdi memasang ekspresi pahit di wajahnya. Terpaksa berdiri di sana dengan mulut terbuka, tetapi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Betapa ganasnya pemukulan Aditya. Dia telah mengalaminya. Dan tentu saja dia tidak ingin putranya mencoba pemukulan semacam ini. Tidak mau mengatakannya, Aditya mencibir sebentar, menggoyangkan sepatu kulit di tangannya. Begitu Ferdi melihat sepatu Aditya, dia berkeringat dingin. Dan dia sudah disiksa oleh sepatu kulit Aditi, hingga bayangan psikologisnya buruk. Tidak, Tuan Aditya. Saya bersedia mengatakannya. Bicaralah, putraku tidak ada di rumah. Dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Ferdi bergumam tanpa percaya diri. Saya tidak tahu, saya pikir Anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Aditya mendengus dan mengangkat sepatu kulit di tangannya. Bersambung.